Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatika dengan NIM 19101272200009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tiffany Tania dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihardi. Saya dari kelas A02 dengan NIM 191012721116. Menurut Lilik Sriyanti, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kemudian menurut Prayitno dan Amti, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses belajar. Bisa berkenaan dengan keadaan diri siswa itu sendiri, ataupun berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan. Kesulitan belajar adalah bentuk gangguan pada fisik maupun psikis yang mendasar, baik tunggal maupun beberapa. Hal ini mencakup bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang ada berwujud ketidaksempurnaan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan hitungan matematika. Hal ini juga termasuk lemah motorik yang ringan dan emosi yang terganggu karena kondisi ekonomi, budaya, serta lingkungan yang kurang mendukung atau tidak menguntungkan. Kesulitan belajar mencakup pengertian yang luas, di antaranya yang pertama adalah learning disorder atau kekacauan belajar. Jadi, kekacauan belajar adalah kondisi proses belajar seseorang terganggu akibat timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, dalam kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapai itu lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua adalah learning dysfunction, yang merupakan gejala proses belajar yang berlangsung tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah underachiever, yang mana mengacu kepada siswa yang sesungguhnya itu memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya itu tergolong rendah. Kemudian yang keempat adalah slow learner atau lambat belajar, yang mana merupakan siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga dia membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan siswa lain dengan potensi intelektual yang sama. Kemudian yang kelima adalah learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, yang mana mengacu pada gejala siswa tidak mampu belajar atau cenderung menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kesulitan belajar menurut Derek Wood. Menurut Derek Wood, kesulitan belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesulitan berbicara dan berbahasa, yang mana keterlambatan dalam hal pengucapan bunyi bahasa, kemudian keterlambatan dalam hal mengekspresikan pikiran atau gagasan melalui bahasa yang baik dan benar, serta keterlambatan dalam hal pemahaman bahasa. Kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam akademik. Kesulitan dalam akademik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu keterlambatan dalam hal membaca, keterlambatan dalam hal menulis, dan keterlambatan dalam hal berhitung. Kemudian jenis yang ketiga yaitu kesulitan dalam koordinasi gerak tubuh. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam koordinasi gerak tubuh.
Nah, kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan anggota tubuh dengan masalah berbicara, berbahasa, dan kemampuan akademik. Misal, dengan adanya kedua masalah tubuh dapat mengakibatkan buruknya tulisan seseorang dan kesulitan dalam mengejar serta menulis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai faktor penyebab munculnya masalah. Menurut Nana Shohid, faktor penyebab munculnya masalah itu ada dua, yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi jasmani dan juga rohani, sedangkan pada faktor eksternal itu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, pada faktor jasmani itu meliputi kondisi fisik siswa, indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera perabaan, dan juga indera pengecapan. Selanjutnya pada faktor rohaninya itu mencakup tekanan batin yang mendalam, gangguan perasaan, frustasi, dan juga konflik-konflik psikis. Lanjut pada faktor eksternal, yang pertama ada lingkungan keluarga. Yang menjadi penyebabnya pada lingkungan keluarga ini yaitu keadaan rumah, ruangan tempat belajar, sarana dan prasarana belajar, suasana yang ada di dalam rumah, dan juga suasana lingkungan di sekitar rumah. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, pada lingkungan sekolah ini yang menjadi masalahnya yaitu sarana dan prasarana belajar, sumber belajar, media belajar, dan juga lingkungan sekitar sekolah tersebut. Dan yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat ini yang menjadi masalahnya itu lingkungan tempat sekitarnya. Apabila lingkungan tempat sekitarnya itu bisa memberikan pengaruh positif terhadap siswa, maka siswa ini dapat belajar dengan baik dan perkembangan belajarnya itu menjadi baik. Di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja sih ciri-ciri peserta didik yang bermasalah. Di poin pertama yaitu prestasi belajarnya rendah. Artinya nilai yang diperoleh di bawah nilai rata-rata kelompoknya atau teman-teman sebayanya. Yang kedua ada usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Dan yang ketiga lamban dalam mengerjakan tugas dan terlambat dalam menyelesaikan dan menyerahkan tugas. Keempat, sikap acuh. Dan kelima, menunjukkan perilaku yang menyimpang dari perilaku teman-temannya. Dan kelima, emosional. Misalnya mudah tersinggung, mudah marah, dan pemurung. Peserta yang mengalami kesulitan belajar ditandai dengan karakteristik tertentu. Terdapat 8 karakteristik peserta didik yang mengalami kesulitan belajar oleh Watson. Pertama ada perception. Peserta didik mengalami kesulitan dalam mengenali atau menafsirkan yang dirasakan, dilihat, dan didengar. Yang kedua ada attention, yaitu di mana ciri siswa yang mengalami kesulitan dalam memperhatikan atau fokus pada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ini menandakan rentang perhatian siswa tersebut mudah goyah atau mudah tidak fokus. Dan ketiga ada memory, berkaitan dengan kesulitan siswa dalam mengelola informasi yang dibaca. Artinya, siswa tersebut kesulitan dalam mengingat atau mudah lupa. Dan keempat ada processing speed, merupakan kecakapan dalam memproses informasi. Akan ditemukan dalam kelas siswa yang cepat dalam memproses informasi dengan yang lamban. Hal tersebut dapat dilihat dari kecepatan menguasai materi pembelajaran. Yang kelima ada metacognition, di mana peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan ditandai mengalami kesulitan dalam membangun pemahaman baru atau membuat suatu kesimpulan dari yang dipelajari. Ini biasa terjadi ketika guru ingin mengevaluasi tentang pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa-siswanya. Dan keenam ada language, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bahasa atau fonologi. Yang ketujuh ada akademik, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan penurunan pencapaian akademik. Dengan kata lain, pencapaian hasil belajar peserta didik tidak sama dengan yang dicapai sebelumnya, atau bisa dibilang menurun. Dan ke-8 sosial, di mana peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditandai dengan kemampuan sosial yang menurun. Kemampuan sosial yang menurun ini bisa dilihat dari kebiasaan siswa tersebut yang kurang aktif
berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Lalu, ada cara mengatasi kesulitan belajar. Bagaimana sih cara mengatasi kesulitan belajar tersebut? Yaitu pertama, ada tahap identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, data dokumen hasil belajar. Yang kedua, menganalisis absensi siswa di dalam kelas. Dan yang ketiga, mengadakan wawancara dengan siswa. Yang keempat, menyebar angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar. Kelima, tes untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya, ada diagnosis. Diagnosis adalah penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Dapat dilakukan dengan cara yaitu pertama, membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. Yang kedua, membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Ketiga, membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal yang diperoleh. Dan tahap ketiga yaitu prognosis, yaitu tahap di mana merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Ini bisa berupa pertama, bentuk treatment yang akan dilakukan, atau bahan atau materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan, dan juga waktu kegiatan pelaksanaan. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang kelima yaitu memberikan bantuan atau terapi. Terapi yang dimaksud di sini adalah memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang dapat diberikan antara lain yaitu bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, pengajaran remedial, pemberian bimbingan pribadi, dan alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini yaitu di mana permasalahan klien tersebut dialih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Kesimpulannya yaitu masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kesulitan belajar adalah masalah belajar yang dialami siswa dan menghambat usaha dalam mencapai tujuan belajar. Kesulitan belajar mencakup pengertian luas diantaranya learning disorder, learning dysfunction, slow learner, learning disabilities, dan underachiever. Faktor kemunculan masalah belajar itu ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu jasmani dan rohani. Dan untuk faktor eksternal yaitu lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk ciri-ciri dari peserta didik yang bermasalah yaitu prestasi belajarnya yang rendah, usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar tidak seimbang dengan hasil yang dicapai, lamban dalam mengerjakan tugas, sikap acuh dalam mengikuti pelajaran, dan juga menunjukkan perilaku yang menyimpang, serta emosional. Dan juga cara untuk mengatasi kesulitan belajar yaitu dengan mengidentifikasi, kemudian mendiagnosis, selanjutnya prognosis, dan terakhir memberikan bantuan atau terapi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Semoga bisa memberikan edukasi dan memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau cara penyampaiannya dan juga teknisi video. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.